pertanyaannya, jika penganut agama seberang atau Islam bertanya kepada kita, dari mana orang Kristen tahu Yesus beragama Kristen, bagaimana kita menjawabnya? Disebut Kristen karena mengikuti ajaran Yesus, lalu ajaran berdoa yang dilakukan sebelum Yesus lahir, seperti yang dilakukan Daud, Musa, dan lain-lain, bagaimana bisa disebut Kristen? Jadi itu ada beberapa pertanyaan ya itu ya. Ya. Oke. Yang pertama tadi Yesus sebut Kristen. Ya, dari mana orang Kristen tahu Yesus itu beragama Kristen? Oke. Itu orang Islam yang nanya. Ya. Saya juga nanya pada orang Islam. Bagaimana Islam tahu kalau Muhammad itu agamanya Islam? Padahal sepengetahuan saya Islam itu bersahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Lalu yang kedua Muhammad. Nah, Muhammad bersahadat enggak? Bersahadat dengan untuk dirinya sendiri, kira-kira begitu? Atau ada enggak ayatnya? Kan itu saya tanya begitu. Saya bertanya begini bukan berarti ini enggak ada pertanyaannya. Yesus agamanya enggak ada Kristen, Yesus enggak beragama Kristen. Siapa bilang Yesus agamanya Kristen? Enggak ada. Ya. Yesus datang ke dunia ini tidak memproklamirkan agama. Kalau secara tradisi ya dia mengikuti budaya Yahudi. Dia disunat, itu Yahudi. Ya. Dia ke sinagog, itu Yahudi. Dia mengikuti perayaan Paskah, itu Paskah peringatan keluarnya orang Israel dari, itu Yahudi. Ya. Jadi catatannya Yesus disunat itu karena agama Yahudi. Jangan seperti polemikus Islam mengatakan Isa itu lebih Islami daripada orang Kristen karena dia disunat. Mana ada Islam zaman Yesus? Enggak ada Islam. Ya. Jadi Yesus itu disunat bukan karena Islam atau lebih Islami, karena dia Yahudi. Maria dan Yusuf itu Yahudi. Makanya usia 8 hari dibawa. Ya. Nah orang Islam disunat usia berapa? Akil balik, masa SD kelas 6 gitu ya. Nah, Yesus disunat usia 8 hari, enggak sama dengan Islam. Ya. Jadi Yesus itu tidak beragama Kristen. Ya. Yesus itu tidak beragama Kristen sebab Yesus tidak memproklamirkan agama Kristen. Yesus datang ke dalam dunia ini misinya untuk penebusan dosa umat manusia. Nah Yesus punya lifestyle, punya gaya hidup yang kemudian dilanjutkan melalui pengajaran rasul-rasul. Nah orang yang percaya kepada Yesus Kristus ya, dan dengan memiliki gaya hidup, prinsip-prinsip Yesus dan para murid Yesus, ya, kemudian barulah itu mereka disebut dengan apa? Kristen. Dengan Kristen. Ya, disebut dengan Kristen. Penyebutan pertama ya di Antioquia. Nah itu kalau kita mau baca umpamanya Roma pasal 16 ayat 7. Mungkin bisa dibaca lah. Roma 16 ayat 7, saya dibantu. Ayo. Itu ada kalimat yang terakhir, ada kalimat menarik itu. Roma 16 ayat 7. Ya silahkan, sudah menemukan. Kata Kristen itu kalau enggak salah ada 3 atau 4 kali disebutkan dalam perjanjian baru. Ya. Bisa dibaca itu Roma 16 ayat 7. Ya, silahkan Mbak Noni bisa dibacakan. Salam kepada Andronikus dan Junias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen. Oke, ada kalimat apa? Mereka sebelum mereka itu menjadi Kristen, sebelum apa? Aku itu siapa maksudnya? Paulus. Berapa kalimat itu coba lihat ya. Mereka menjadi Kristen sebelum aku, Paulus. Nah, dengan teks itu mana duluan lahir, Paulus atau Kristen? Mana lebih duluan? Loh kalimatnya kan jelas toh. Mereka nama-nama yang disebut tadi
lebih duluan Kristen daripada aku, kata Paulus. Berarti Paulus dengan Kristen duluan mana? Ada. Kristen toh? Nah, bagaimana Paulus dituduh menciptakan agama Kristen? Teksnya kan cukup jelas. Ya. Jadi Yesus itu tidak ada kita menyebut Yesus beragama Kristen. Tidak ada. Ya. Yesus saja tidak disebut agama Kristen apalagi beragama Islam. Ya. Islam itu baru lahir abad ke-6 setelah Masehi. Ya, jadi Yesus itu kita tidak menyebut Kristen. Kita tahu. Bagaimana tahu Yesus itu Kristen? Tidak, kita tidak tahu kalau Yesus Kristen.